Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, bapak-ibu semua. Yang terhormat Ibu Kepala TK Al-Jannah Ibu Khotimatul Husna, yang terhormat dan yang saya banggakan, yang sangat saya sayangi, yaitu rekan-rekan guru di TK Al-Jannah Senopati Semarang, dan juga Bapak Ibu perwakilan wali murid TK Al-Jannah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di TK Al-Jannah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari kegiatan guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang bersama saya Rizky Lailatul Khair. Sholawat dan salam juga kita tak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelum acara pada siang hari ini dimulai, marilah bersama-sama sejenak kita menundukkan kepala agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan akhirnya kita akan mendapatkan manfaat pada acara pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengawali acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Al-Jannah Ibu Khotimatul Husna. Kepada Ibu Khotimatul Husna saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat Bapak dan Ibu wali murid TK Al-Jannah, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Rizky Lailatul Khair, yang kami hormati, yang kami banggakan semua rekan-rekan guru dan karyawan di TK Al-Jannah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim di acara diseminasi budaya positif di TK Al-Jannah sebagai salah satu pemenuhan tugas dari program guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang yang saat ini sedang dijalani oleh Ibu Rizky Lailatul Khair. Saya sebagai kepala sekolah di TK Al-Jannah menyambut gembira dengan adanya program guru penggerak, dan alhamdulillah salah satu guru TK Al-Jannah lolos seleksi dan dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dalam proses pendidikan di PGP dari awal sampai akhir. Dan yang paling penting, saya sangat berharap apa yang dipelajari dalam kegiatan PGP ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya sangat berharap Ibu Rizky Lailatul Khair bisa menularkan, mengimbaskan semua ilmu, kemudian pengalaman dan juga praktek baik yang didapat dalam program PGP ini kepada teman-teman sejawatnya, baik itu di lingkungan TK Al-Jannah maupun di luar lembaga. Dan ini adalah salah satu program dari PGP bahwa guru penggerak itu tergerak, bergerak dan kemudian menggerakkan. Demikian dari saya, semangat terus buat Ibu Rizky Lailatul Khair dalam menjalani program PGP angkatan 11. Mudah-mudahan
lancar selalu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Khotimatul Husna atas sambutannya. Karena kita mulainya agak siang jadi udah agak mengantuk ya ibu-ibu. Oke, kita mau ice breaking sebentar. Oke, ya kita berdiri dulu. Yuk berdiri dulu. Kita boleh satu baris saja. Yang belakang boleh baris yang ke belakang. Ini agak ke depan. Jadi nanti ada 2 baris. Yang monggo Bu Hani bisa ke depan. Sini, teman sini. Nanti yang belakang ibu-ibu bapak biar di belakang saja nggak apa-apa. Yuk, ibu dulu. Nanti itu yang di belakang biar di belakang ya bapak ibu maaf ya karena ini nggak muat. Monggo ibu nanti di depan aja. Ya, kita mau ice breaking. Ceritanya kita mau menangkap Eli. Iya, kita mau menangkap Eli. Ada rapatan ibu. Iya. Jadi kita mau menangkap Eli. Nah, tangannya boleh ke atas, yang kanan ke atas, yang kiri gini. Nah, yang satu ini nanti ceritanya mau nangkap yang temennya. Lah, cepet-cepetan nangkap. Nanti kalau ada Eli, langsung ditangkap ya. Dengarkan ceritanya. Jadi, di sebuah rumah hidup sepasang suami istri. Mereka mempunyai 4 anak bernama Elo, bernama Elo, Ella, Ali, ketangkap ya itu mantap, dan Ella, Ali, sama Eva. Ella, Ali. Nah, suatu hari, santai ibu santai. Suatu hari, Ella berjalan-jalan bersama Ali menyusuri sebuah sungai yang sangat panjang. Tiba-tiba datang Elo. Elo mengajak Ali bermain bersama ke taman di dekat rumah. Eli pun mengiyakan ajakan Elo dan mereka kembali ke tempat bermain di dekat rumah. Terima kasih sudah. Tepuk tangan bagi kita semua. Monggo bisa duduk kembali. Bapak Ibu yang di belakang monggo bisa duduk kembali. Kita lanjut ke acara ini ya. Jadi di sini kita mau bersama-sama belajar tentang diseminasi budaya positif di TK Arjana bersama saya Rizky Lawat Hoir CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Azhara menceritakan tentang pelanggaran yang ada di kelas. Salah satu murid saya yaitu Al-Fadilah. Al-Fadilah itu kalau di kelas itu seringnya jarang mendengarkan gurunya, tidak pernah fokus, jarang fokus ya. Kalau ditegur Al-Fadilah, sini anak belajar sama teman-temannya, dia malah asik di dalam permainannya sendiri. Terus bagaimana Ibu menindaklanjutinya? Gitu. Ya. Ya, saya menindaklanjutinya dengan mendekati dia dulu. Fadil, kamu mainan apa? Sedang main apa sih kamu? Gitu ya. Fadila masih tidak mendengarkan gurunya. Saya juga heran ini, anak ini kok tidak pernah mendengarkan gurunya ya. Kesepakatan kelas dari awal, alhamdulillah Al-Fadilah mau mereaksi nasihat dari saya. Oke, terus bagaimana perasaan? Ya perasaan saya ya puas, lega, gitu loh Bu ya. Oke. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu Adara sudah sharing pengalamannya. Nah, selanjutnya mari kita merefleksikan pengalaman yang kita memiliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebagai guru, kepala sekolah, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Terus kemudian apa hubungan menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah yang sudah tercipta selama ini, maka proses pembelajaran yang berpihak pada murid akan lebih mudah kita capai. Nah, pada akhir sesi ini diharapkan Bapak Ibu semua akan memahami tentang satu, konsep dasar disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Memasuki konsep yang pertama, yaitu konsep dasar disiplin positif. Nih, konsep disiplin. Di sini bisa kita lihat, disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman, Bapak Ibu? Tidak. Nah, di sini disiplin positif yaitu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat perbedaan disiplin positif dan disiplin biasa. Kalau di sini disiplin positif kesadarannya itu timbul secara internal, yaitu timbul dari dalam diri kita sendiri. Kalau disiplin biasa dikendalikan oleh kontrol eksternal. Misalnya karena diiming-imingi hadiah ataupun hukuman. Kemudian ada dikendalikan kesadaran diri, yaitu dari kesadaran internal karena ada konsekuensi logis dari setiap tindakan dikendalikan. Kalau disiplin biasa dikendalikan hukuman dan imbalan. Di sini ada beberapa nih. Kemudian yang selanjutnya yaitu stimulus respon versus teori kontrol. Kalau stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau berdasarkan prinsip teori kontrol yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya tidak bisa nih Ibu, Bapak Ibu semuanya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain bisa menilai kita sama. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu ya merupakan teori kontrol. Di sini ada prinsip disiplin positif. Prinsip pertama yaitu menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Yang prinsip kedua yaitu konsekuensi logis, bukan hukuman. Prinsip ketiga, dorongan, bukan hadiah. Prinsip keempat, koneksi sebelum koreksi. Prinsip kelima, memahami, bukan menghakimi. Prinsip keenam, kendalikan diri, bukan kontrol orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu lembut dan tegas. Pada prinsip pertama yaitu menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Di sini ada 10 tombol menumbuhkan kesadaran internal. Yang pertama adalah manfaat, kebanggaan, makna, tantangan, pertanyaan yang menggugah kesadaran, minat, tujuan hidup, kesenangan, keyakinan, dan kebutuhan. Yang kedua ada prinsip kedua yaitu konsekuensi logis, bukan hukuman.
unsur konsekuensi logis, yaitu yang pertama ada related, kedua respectful, yang ketiga reasonable, yang keempat helpful. Ada 3 jenis atau bentuk konsekuensi logis. Yang pertama yaitu jika merusak maka memperbaiki. Itu sudah merupakan konsekuensinya. Jika ada seseorang yang merusak, misalnya anak merusakkan mainan, maka konsekuensinya yaitu memperbaikinya. Yang kedua, jika mengabaikan kewajiban maka akan kehilangan hak. Yang ketiga, jika melakukan sesuatu yang berulang-ulang mengganggu maka diberi jeda. Prinsip ketiga yaitu dorongan bukan hadiah. Ini ada perbedaan dorongan dan pujian. Kalau dorongan sifatnya spesifik pada perilaku. Kalau pujian itu sifatnya global. Kemudian kalau dorongan anak, yaitu anak menjadi subjek. Kalau pujian orang tua atau guru menjadi subjek. Kemudian kalau dorongan memberikan kepercayaan, kalau pujian ada kontrol. Kemudian selanjutnya kalau dorongan mendorong anak melakukan evaluasi, sedangkan pujian membandingkan dengan orang lain. Yang terakhir mendorong untuk keberanian, kalau pujian takut berbuat salah atau gagal. Kemudian prinsip yang keempat yaitu koneksi sebelum koreksi. Cara membangun koneksi yang pertama, satu bisa dengan sapaan atau apresiasi. Yang kedua bisa dengan gestur atau bahasa tubuh. Yang ketiga memvalidasi emosi. Yang keempat memberikan kepercayaan. Kelima memberikan perhatian, dan yang terakhir mendengarkan. Kemudian masuk prinsip yang kelima, memahami bukan menghakimi. Ada 4 latar belakang sebagai penyebab tindakan atau perilaku agar kita dapat memahami, yaitu yang pertama kurang perhatian, kedua haus kekuasaan, yang ketiga dendam, keempat minder atau menarik diri. Kemudian prinsip yang keenam yaitu kendalikan diri, bukan kontrol orang lain. Ada 5 langkah mengendalikan emosi. Yang satu, kita bisa menerima. Kedua, amati. Ketiga, nikmati. Keempat, yakini. Kemudian yang terakhir, aksi. Nih, apakah hubungan disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Seperti tadi yang sudah saya katakan, ketika suasana positif di lingkungan sekolah tercipta, maka proses pembelajaran yang berpihak pada murid akan lebih mudah tercapai. Nih, di sini kita harus selalu menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana ketika kita berhasil menerapkan pembelajaran yang menerapkan karakter profil pelajar Pancasila pada anak, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Nih, apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Apakah sudah pernah mendengar sebelumnya, Bapak Ibu? Belum, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Ini hanya contoh, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Tentu masih banyak nilai-nilai kebajikan universal lainnya yang bisa kita dapatkan atau bisa kita terapkan untuk kegiatan kita dalam mendidik anak dalam proses pembelajaran sehari-hari. Kemudian di sini ada 3 motivasi. Yang satu, sebelum masuk ke topik pembahasan ini, saya mau bertanya. Di situ ada 3 motivasi, gitu. Kita langsung aja. Untuk yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, apa motivasi Bapak Ibu menghadiri acara pada siang hari ini? Monggo. Prinsip-prinsip dari Disiplin positif. Jadi ini termasuk yang mana Ibu? Jadi termasuk ke poin yang pertama, kedua, atau yang ketiga? untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, tepuk tangan bisa dari Bu Azara. Apa motivasinya Ibu? Untuk mendengarkan, ingin mengetahui prinsip-prinsip dari Disiplin positif. positif. Jadi ini termasuk yang mana Ibu? Jadi termasuk ke poin yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, tepuk tangan buat Bu Azara. Kalau teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang lain, monggo. Dari Ibu Halasoh, monggo. Apakah sama atau punya motivasi yang berbeda pada untuk menghadiri acara pada siang hari ini? Untuk supaya lebih mengetahui tentang apa itu disiplin positif. Oke. Ya, kemudian Jadi termasuk ke motivasi yang ketiga. Oke. Alhamdulillah guys, semuanya masuk ke motivasi yang ketiga. Jadi ini motivasi yang ketiga ini saya beri tanda merah karena ini merupakan atau termasuk ke dalam disiplin positif. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa Bapak Ibu contohkan kegiatan lain atau yang lainnya yang termasuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya kalau saya memberi contoh dengan datang ke sekolah tepat waktu, monggo itu yang sudah termasuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian berangkat rapat karena memang menghindari ketidaknyamanan atau karena memang untuk menjadi poin yang ketiga. Kalau berangkat rapat atau bisa dicontohkan kegiatan yang lain, monggo. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, karena saya di kegiatan guru penggerak ini kemarin saya mendapat sebuah pertanyaan, apa motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak? Apakah untuk mendapat imbalan atau penghargaan? Tapi jujur di situ saya menjawab yang pertama, nggak ada harapan saya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan karena saya sadar diri saya berangkat dari sekolah swasta yang di mana program guru penggerak itu memang sasarannya belum terlalu mendalam untuk guru swasta. Jadi emang ya awalnya karena paksaan. Selanjutnya mengikuti alur, kok enak, ya udah saya lanjutkan saja. Karena dari situ saya mendapatkan berbagai banyak hal-hal yang belum pernah saya temui sebelumnya. Terutama saya berhasil keluar dari zona nyaman saya yang dari awalnya hanya berangkat ngajar pulang, akhirnya mendapat kesibukan baru. Aduh, sedikit curhat nih. Dari ketiga motivasi ini tadi sudah deh. Motivasi tadi manakah yang paling banyak mendasari? Ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid. Ternyata murid-murid ini, Bapak Ibu di sekolah saat ini, bagaimana? Ibu-ibu, Bapak Ibu semuanya, motivasi dari kebanyakan para murid kita saat ini. Jadi saya perlihatkan lagi. Nah ini motivasi dari para murid. Apakah sudah mencerminkan disiplin positif atau disiplin mereka masih hanya sebatas karena mengharapkan imbalan atau takut akan punishment? Bisa diceritakan monggo salah satu?
Bu Hotim, monggo Bu Hotim. Pakai mic Bu, biar masuk nanti. Terima kasih Ibu Rizky. Kebetulan saya pegang kelas A, jadi memang anak-anaknya masih baru. Mereka banyak yang masih belum kenal aturan itu apa gitu ya. Jadi kita sudah buat kesepakatan kelas, sudah buat keyakinan kelas, sudah buat aturan. Tapi memang mereka karena di rumah kadang-kadang belum diajarkan dengan aturan, maka belum bisa mematuhi aturan, meskipun itu mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang menyepakati, itu belum bisa terlaksana gitu. Sehingga dari saya sebagai guru kelasnya, di awal-awal ini kita masih memberikan ada reward dan punishment ya, meskipun punishment itu tidak bersifat hukuman yang sifatnya verbal atau fisik, enggak, tapi kita kasih peringatan, kita kasih tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah karena tidak sesuai dengan kesepakatan kelas gitu. Tapi di kelas saya itu yang paling dominan adalah motivasi kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dari kita itu harus ada iming-imingnya, masih di tahap itu gitu. Dan kita juga berharap nanti selanjutnya dengan seiring waktu, dengan pembiasaan setiap hari, anak-anak akan bisa lebih terbentuk karakternya untuk bisa mewujudkan disiplin positif. Tapi untuk saat ini mereka masih mentaati aturan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalkan pujian dari guru, atau yang lebih konkret itu kita kasih stiker untuk anak-anak yang sudah bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dengan disiplin, dengan mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Jadi memang masih ada itu waktu ngaji atau waktu circle time, mereka lari-lari ketika lihat gurunya pegang stiker langsung duduk rapi gitu. Jadi masih di poin yang kedua, dan semoga seiring waktu dengan pembiasaan yang kita laksanakan setiap hari, secara bertahap bisa memotivasi anak untuk memiliki disiplin positif, sehingga lingkungan belajar yang positif dapat terbentuk di dalam pembelajaran yang berpusat pada. Terima kasih. Terima kasih Bu Hotim atas sharingnya. Kayaknya sama deh, di kelas kita rata-rata masih anaknya motivasinya masih pada level yang kedua deh. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, terutama pada waktu-waktu krusial, yaitu waktu mengaji bersama ya. Jadi anak itu kalau biasanya nggak mau ngaji, kita ini nanti yang ngajinya paling jempol kita mendapat bintang, baru anak-anak ikut mengaji semuanya. Semoga dengan konsisten untuk menerapkan disiplin positif, semoga ada imbal baliknya juga terhadap anak-anak kita. Semoga mereka bisa menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau untuk level kita masih agar anak-anak bisa meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu menyakitkan yang harus terjadi, ini termasuk ke identitas gagal. Kalau konsekuensinya yaitu sesuatu yang harus terjadi, tapi bedanya tidak menyakitkan. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pahami. Masih sama. Anak-anak biasanya baca hanya sesaat saja deh, nanti habis itu gojek lagi. Jadi meskipun sudah dikasih penghargaan, tapi itu hanya efektif hanya untuk jangka pendek. Kemudian dapat menimbulkan persaingan di tempat ibu-ibu semuanya. Kalau anak-anak dikasih
minta ribut minta sama ya, jadi menimbulkan persaingan kira-kira menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Jadi ada anak-anak yang dimana mereka tidak mendapat penghargaan itu mereka menganggap bahwa itu sebuah hukuman. Kenapa aku nggak dikasih bintang? Jadi bu guru itu menghukum aku dengan cara aku tidak dikasih bintang. Kemudian dapat mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kemudian kecewa bila tidak mendapatkannya. Tadi sudah dicontohkan. Nah, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Gimana Bapak Ibu kalau murid melakukan kesalahan? Kamu gimana sih? Kok kayak gitu? Apakah langsung gitu? Enggak ya. Jadi kita harus punya SOP-nya, kita punya tata cara urutannya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat oleh peserta didik kita. Sebelum lanjut, masih semangat ibu-ibu? Mau speaking lagi? Mau? Kita mau menyanyi? Naik ke puncak gunung, saya bahasa Indonesianya, Bapak Ibu semua bahasa Jawanya. Tapi nadanya meneruskan. Jadi contoh naik, belum ini naik, jadi kan naik munggah ke puncak pucuk. Oke, konsentrasi dimulai. Naik munggah ke puncak pucuk, tinggi luhur sekali banget. Oke, kita lanjut. Naik munggah ke puncak pucuk, tinggi luhur sekali banget. Kiri kiwa kanan banyak pohon wit-witan. Kiri kiwa kanan banyak pohon wit-witan. Oke, teman-teman semua. Kita lanjut lagi. Iya kan saya bahasa Indonesia aja jadi nggak bahasa Jawa. Kiri kiwa masih dibahas lagi. Lanjut. Yo, bagaimana ini tadi sudah ya. Nah, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Di sini ada tata caranya, yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Yaitu guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi di sini dapat disimpulkan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian selanjutnya untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini tidak sekedar kita, jika ada anak yang berbuat salah kemudian kita langsung menghakiminya tanpa mengetahui alasan anak tersebut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Di sini ada 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup yang pertama, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini kita skip saja. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu
nih, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Nih, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu, mengapa kok keyakinan jadi bukan peraturan? Jadi guru yang bikin, anak-anak harus mematuhi. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dalam proses pembuatannya itu kita melibatkan anak. Sebenarnya anak itu pingin apa sih yang harus dilakukan supaya kelas kita itu bisa kondusif, supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harus bagaimana gitu. Nah itu nanti anak-anak yang usul. Jadi mereka ada rasa memiliki bahwa aturan ini aku yang bikin sendiri, bukan bu guru gitu. Sehingga itu akan lebih mendukung untuk terciptanya disiplin positif dari kesadaran internal anak sendiri. Ya, benar sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Hatin. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Tadi di awal kita sudah berkali-kali menyinggungnya, karena dengan menerapkan budaya positif maka sekaligus ini menjawab pertanyaan yang terakhir, dengan membangun budaya positif maka pembelajaran yang berpihak pada murid untuk itu kita lebih mudah mencapainya. Nah, di sini ada nilai kebajikan, tadi sudah ada contoh nilai kebajikan tadi. Membuang sampah sembarangan, bisa saja menghargai sesama. Kemudian dilarang merokok, nilai kebajikan yang dituju menghargai. Yang ketiga, mengembalikan buku setelah dibaca ke tempat semula. Rapian, tanggung jawab juga hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, tepat waktu. Disiplin juga. Matikan komputer setelah digunakan. Nilai kebajikan yang dituju. Tanggung jawab juga mungkin apa bisa wajib menggunakan masker. Nilai kebajikan yang dituju keselamatan, kesehatan. Dilarang berlari di koridor sekolah, keselamatan. Ini bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan di sekolah. Di sini kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, kemudian senantiasa dalam bentuk positif. Ini harus selalu diingat ya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai ada kata negatif. Jangan memukul teman. Bisa diganti apa Bapak Ibu? Jangan memukul teman. Saling menyayangi. Ya, jangan mengotori kelas. Bisa diganti menjaga kebersihan. Kemudian sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi kita membaca keyakinan kelas jangan sampai 15 poin ya Bapak Ibu semuanya. Cukup misalnya 4 atau 4 sampai 7. Kemudian disusun dengan melibatkan semua warga sekolah. Jadi kita harus selalu melibatkan kalau keyakinan kelas anak didik kita. Kita harus melibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ini ada tahapan tadi ya, ini ya yang saya merah-merah ini jangan membuang sampah sembarangan, bisa menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Jadi ini untuk menghindari kalimat negatif. Di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi di sekolah kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal yang bersifat mengancam. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut namun tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya kalau tadi Al-Fadilah sering gojek ya, jadi Bu Yara bisa memainkan posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya dengan Al-Fadilah minta tolong ya,
Bu Guru kan tadi udah menasehati terus, masa Alfarida kayak gitu, nggak kasihan sama Bu Guru. Nah itu contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman, mengontrol murid dengan bujukan. Kita posisikan anak didik kita, peserta didik kita sebagai teman. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nih, tadi kan kita sudah belajar 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, dan manajer. Di sini ada contoh, siapakah yang mengatakannya? Yang pertama, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Kira-kira? Iya, sebagai penghukum. Dia bawahnya, saya merasa kecewa denganmu hari ini. Pembuat rasa bersalah. Karena dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian, jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Teman. Peraturannya apa? Sebagai apa? Sebagai pengamat? Manajer? Sebagai apa ini? Monggo. Kalau saya juga sebagai pengamat. Jika tidak menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Penghukum. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Manajer. Di sini ada segitiga restitusi. Jadi kembali yang tadi, jika anak bagaimana reaksi kita jika anak melakukan kesalahan? Jadi kita tidak langsung semena-mena, kamu kok kayak gitu. Nah itu tidak boleh ya. Jadi kita yang pertama dari bawah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita kembalikan ke keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini saya kemarin waktu lomba sudah melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada anak. Bisa disimak videonya dan Bapak Ibu bisa mengomentari.
Bapak Ibu. Jadi di video ini ceritanya kemarin Lendra itu biasa sama Ayesa. Gitu kan nggih. Kemarin Bani yang wakil ke saya karena Lendra itu Bu Rizky gabin Ayesa terus. Nah, kemudian saya ajak ngobrol Lendra. Jadi di mana saya menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu memvalidasi tindakan dengan mengatakan semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi kenapa kok Lendra melakukan itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Lendra. Kemudian yang terakhir memberi solusi agar Lendra tidak melakukannya lagi kepada Anissa. Nah, ini dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Katakan saya tulis, kemudian saya bersama-sama juga merangkumkan poin-poin yang terpenting sehingga kami di kelas kami ada sekitar 6 keyakinan kelas. Nah, setelah menyusun keyakinan kelas dan menuliskannya di papan tulis, saya kemudian membuat poster keyakinan kelas. Kemudian ini anak-anak mulai menghias posternya. Selanjutnya menggunting, kemudian menempel dan diberi tanda sahnya, tanda disahkannya keyakinan kelas tersebut yang nantinya harus kita jalankan bersama, harus kita sepakati bersama. Kalau anak-anak belum bisa tanda tangan, kita pakai cap jempol. Demikian diseminasi tentang budaya positif pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu semuanya bisa ambil yang positif-positifnya saja, yang jeleknya bisa dihilangkan, bisa dilupakan. Ya Bapak Ibu, mengatakan ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan sugeng mundur, hati-hati di jalan. Sebelum kembali ke rumahnya masing-masing, kita berdoa dulu untuk menutup acara kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Monggo Bapak Ibu katuran kondur, hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.